Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas kita yang kita cintai pada pagi hari ini. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Qur'an hadis. Materinya adalah tajwid, fasih membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar dan dapat membentuk karakter disiplin terhadap diri kita dan bisa dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai lebih dalam lagi, Bapak tanya, siapa yang sudah membaca Al-Quran pagi hari ini sebelum berangkat ke sekolah? Ada yang udah baca Al-Quran? Saya Pak. Berapa halaman, Billy? Cuman dapat setengah halaman Pak. Oke, Leo? 3 halaman Pak. 3 halaman. Alhamdulillah. Baik anak-anak, mengapa kita belajar tajwid? Ada yang tahu kenapa penting belajar tajwid? Tidak tahu Pak. Tidak tahu? Tidak tahu. Billy? Saya Pak. Ya, kenapa? Karena aduh saya lupa. Oke, Bapak kasih tahu ya. Kenapa kita penting belajar tajwid? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan sembarangan teks. Jadi, itu harus dibaca dengan benar. Karena di saat kita membaca Al-Quran dan kita salah satu saja penyebutan terhadap Al-Quran tersebut, maka artinya bakal beda tuh. Bakal beda dan salah, sudah pasti salah ya anak-anak. Dan siapa yang tahu firman Allah di dalam Al-Quran tentang bacaan Al-Quran? Angkat tangan. Saya Pak. Billy lagi. Oke, Billy apa Billy? Warattilil Qur'ana tartila. Oke, apa artinya? Bacalah Al-Quran dengan benar dan perlahan. Alhamdulillah, bagus. Beri applause. Oke. Apa itu tajwid? Sekarang apa itu tajwid? Tadi kan kenapa penting mempelajari tajwid? Sekarang apa itu tajwid? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tidak Pak. Oke, tajwid itu berasal dari kata jawada yang artinya memperbagus. Dan secara istilah, tajwid itu adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya serta memberi hak dan mustahaknya. Jadi contoh hukum tajwid yang sering kita temui di Al-Quran itu, Bapak beri contoh 3. Yang pertama itu ada idgham, yang kedua itu ada ikhfa, yang ketiga itu ada qalqalah. Oke. Tadi kan di awal pembukaan Bapak bilang tentang fasih baca Al-Quran dengan tajwid dan dapat membentuk karakter diri kita secara disiplin. Nah, di sini siapa yang tahu bagaimana membaca Al-Quran bisa membentuk kita pribadi secara disiplin? Ada yang tahu? Oke, diam ya, nggak ada yang tahu ya. Gak apa-apa. Itu yang pertama, itu membaca Al-Quran butuh waktu dan konsistensi. Kalau kita membiasakan diri membaca 1-2 halaman setiap hari, kita belajar mengatur waktu bahkan melawan rasa malas itu sendiri. Dan itu adalah bentuk disiplin dari diri kita sendiri. Dimana kalau misalnya kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran 1-2 halaman setiap harinya, itu salah satu bentuk mendisiplinkan diri kita sendiri, disiplin terhadap diri kita sendiri. Dan yang kedua itu membaca dengan tajwid, melatih ketelitian dan kehati-hatian, yang mana setiap kesalahan bisa mengubah makna. Maka kita belajar untuk cermat dan teliti dan tidak tergesa-gesa. Ini juga bagian dari sikap disiplin. Yang ketiga itu menepati tilawah dan murojaah. Orang yang ingin fasih baca Al-Quran
itu akan punya jadwal untuk murojaah sendiri, yang mana setiap harinya itu dia menjadwalkan sebelum sesudah subuh dia baca Quran, setelah maghrib dia baca Quran, itu dan sudah terjadwal. Itu udah salah satu bentuk disiplin terhadap diri. Contoh nyatanya kita ambil dari imam besar kita, imam mazhab kita, sekaligus imam mazhab kita, itu contohnya Imam Syafi'i, salah satu ulama besar. Sejak kecil sudah hafal Al-Quran, ia membagi waktunya setiap hari untuk murojaah. Karena disiplin itulah beliau tumbuh menjadi orang yang sangat berilmu. Kalian pun bisa menjadi seperti Imam Syafi'i, dan siapa tahu kalian juga bisa menjadi regenerasi dari Imam Syafi'i di zaman modern sekarang. Karena minat dari membaca Al-Quran itu sangat kurang, mungkin karena kurangnya pemahaman keagamaan terhadap orang tuanya di dalam rumah, mungkin anaknya cuma dapat pembelajaran agama itu cuma di sekolah. Insya Allah di saat kalian sudah fokus terhadap Al-Quran dan kalian targetkan dan kalian jadwalkan membaca Al-Quran tersebut, maka kalian bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat lah. Baik, di sini Bapak beri kesempatan untuk satu pertanyaan sebelum kita pulang. Ada yang mau bertanya? Ya Billy lagi ya. Dari awal Billy aktif sekali Billy. Ya Pak, saya soalnya Penasaran ya? penasaran Oh ya. dan sangat antusias Pak. Oke, antusias ya. Billy. Bagaimana Al-Quran bisa membentuk sikap disiplin kita Pak? Membentuk sikap disiplin ya? Iya Pak. Bagus sekali pertanyaan Karena Billy. saya bingung Pak, di Al-Quran itu sangat banyak penjelasan tentang kedisiplinan. Oke, karena bingung juga Billy kan, kok Fasim baca Al-Quran bisa membentuk karakter disiplin kan? Iya, Gitu Pak. kan? Itu yang pertama, Bapak jelasin. Yang pertama itu adalah melatih konsistensi dan rutinitas kita sehari-hari. Yang mana baca Al-Quran secara rutin, misalnya setiap pagi atau setelah sholat, mengajar kita untuk konsisten dalam menjalankan kebiasaan baik. Ini membentuk pola hidup yang teratur. Contohnya kayak orang yang membaca satu halaman Al-Quran, misal setiap hari tanpa putus, akan terbiasa bangun lebih awal, Bil. Jadi misal kamu itu mau baca Al-Quran satu halaman lah sesudah sholat, jadi kamu harus sholat subuh dulu, atau mungkin kamu sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, atau sholat asar, bisa meluangkan waktu untuk baca satu halaman. Jadi bisa menjalankan kebiasaan baik lah. Jadi kebiasaan baik juga menunjukkan sikap yang baik. Yang kedua itu menjaga ketelitian dan kesabaran. Nah ini menyinggung soal tajwid, karena mengajarkan kita untuk teliti dalam membaca Al-Quran, yang dimana kita tidak boleh yang namanya salah dalam penyebutan. Dari misalnya contoh dari tiga ini, tidak ada yang boleh yang salah, karena di saat kita salah menyebutkan, melafazkan, itu bisa salah artinya juga, salah makna. Yang ketiga itu mengatur waktu dengan baik. Membaca Al-Quran mengajarkan kita untuk menyisihkan waktu secara khusus. Ini membantu kita menjadi lebih tertib dalam mengatur aktivitas harian. Contoh, mengatur waktu tilawah setelah subuh atau maghrib secara teratur untuk membuat kita terbiasa menghargai waktu. Contoh misal Billy mau membaca Al-Quran setelah maghrib kan dekat dengan waktu isya tuh. Jadi Billy sempatkanlah untuk membaca Al-Quran yang mana itu tidak sampai mengganggu waktu sholat untuk kisahnya nanti. Yang keempat itu menumbuhkan tanggung jawab diri. Jika seseorang berkomitmen untuk khatam Al-Quran dalam sebulan atau seminggu, maka ia akan merasa bertanggung jawab atas target tersebut. Ini membentuk rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Semisal seperti di saat bulan Ramadan misal, biasanya masing-masing itu buat program dari Ustadz sana untuk one day one juz. Jadi 30 hari itu 30 juz, jadi khatam Al-Quran gitu. Paham ini? Pak. Oke. Baik. Pelajaran hari ini sudah cukup. Saya rasa sudah terlalu panjang juga, mungkin sudah lewat dari waktu jam yang sudah ditentukan. Dan anak-anak ingat, membaca Al-Quran bukan hanya ibadah lisan, tapi juga ibadah yang bisa membentuk karakter.
Jika kalian ingin jadi anak yang rajin, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka jadikanlah Al-Quran teman harian kalian. Oke, tepuk tangan. Mari kita berjanji mulai hari ini kita akan membaca Al-Quran secara rutin, memperbaiki bacaan dan menjadi pribadi yang lebih disiplin. Baik, cukup. Bila ada salah kata Bapak mohon maaf, dan jika ada kebenaran dari Bapak itu datangnya dari Tuhan. Siratal mustaqim, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Billy, tolong pimpin doa sebelum selesai pembelajaran. Adalah kita membaca doa selesai pelajaran. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Dio, jangan tidur yo. Ya, Nah, tidak masuk akal pula jangan tidur. Assalamualaikum. Tetap dikit, tegas guru tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Kau ngomongin sih bersedia. Jangan bersedia. Doa ya. Anak SMP dan SMA jangan. Doa ya. Sebelum kita mulai belajar pagi hari ini, alangkah baiknya Astagfirullahaladzim. Videonya.